Kapten Timnas Indonesia J.I. Itses menjadi pemain dengan harga pasar termahal di Asia Tenggara. Harga pasar J naik drastis untuk menggeser Bas Hilhers ke angka 130,36 miliar rupiah atau setara 7,5 juta euro. Bek tangguh J.I. Itses mampu tampil solid baik di timnya Venezia maupun ketika tengah membela panji skuad Garuda. Penampilannya begitu konsisten menjadi tembok kokoh pertahanan tim yang ia bela. Tak hanya itu, jiwa kepemimpinannya juga terlihat jelas dan didapuk sebagai kapten skuad Garuda. Bersama Venezia, meski timnya harus terdegradasi ke Seri B musim depan, dalam 36 laga ia menjadi starter di 35 laga dengan mencipta 2 gol. Maka tak pelak, konsistensinya membuat bek 25 tahun kini menjadi pemain dengan nilai pasar termahal se-Asia Tenggara. Indonesia mengirim 7 pemainnya bertengger di daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi di Asia Tenggara. J.I. Itses berada di tangga pertama yang sebelumnya dipegang oleh Bas Hilhers. Sementara Malaysia menitipkan 3 nama pemainnya di daftar tersebut. Ketiga pemain Harimau Malaya merupakan pemain baru melalui proses naturalisasi. Lonjakan harga pasar juga terjadi di antara beberapa pemain abroad sejak gabung Timnas Indonesia. Nilai pasar pemain sepak bola dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain tentu saja performa pemain, minat dari klub lain dan popularitas pemain juga turut mempengaruhi naiknya harga pasar pemain tersebut. Di tubuh Timnas Indonesia sendiri ada 5 pemain yang mengalami lonjakan harga pasar paling tinggi sebelum mereka gabung dan setelah mereka gabung skuad Garuda. Lonjakan paling tinggi dialami J.I. Itses, sementara Kevin Dix, Dean James, Martin Pas, dan Ragnar Oratmangun juga masuk dalam daftar ini. Sejak Venezia terdegradasi ke Seri B Italia, tawaran kepada J.I. Itses datang silih berganti. Kabarnya Udinese dan Fiorentina menjadi tim yang paling serius untuk mendapatkan jasa pemain yang memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta dan Semarang. Jersey Timnas Indonesia milik Marcelino Ferdinand berhasil terjual 100 juta lebih melalui lelang yang digelar Surabaya Jersey Community atau SJC bulan Januari lalu. Sekolah ini direnovasi dari hasil sumbangan Marcelino Ferdinand, salah satu bintang tim nasional Indonesia asal Surabaya. Setelah jersey miliknya laku terjual melalui lelang yang difasilitasi oleh Surabaya Jersey Community (SJC) dan beberapa komunitas yang membantu pada akhir Januari 2025 lalu. Jersey berlogo Garuda tersebut menjadi ikonik karena dipakai oleh Marcelino untuk selebrasi duduk di kursi usai menjebol gawang Arab Saudi pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sehingga dalam lelang jersey bernomor punggung 7 laku terjual Rp100.927.000 dan sekitar 80% hasil lelang disumbangkan ke sebuah sekolah dasar di Surabaya. Sebenarnya kegiatan seperti ini kan ya dari keluarga dan Marcel juga sangat support ya, sangat support dan kegiatan seperti ini tuh juga membuat Marcel itu semakin ada motivasi karena kembali lagi dia ya sekarang menjadi idola masyarakat, anak-anak apalagi yang untuk menggapai cita-citanya. Jadi itu gambaran dari Marcel juga untuk memberikan manfaat dan memberikan acuan untuk semangat untuk mereka belajar untuk menggapai cita-citanya seperti itu. Ratusan pesepak bola muda yang ada di kota Palembang berkesempatan mendapat pelatihan sepak bola dari pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto. Sekolah sepak bola KMP Bumara FC menggelar coaching klinik bagi 130 pesepak bola muda binaannya mulai dari umur 6 hingga 15 tahun. Pemilihan Nova Arianto sebagai mentor dalam coaching klinik ini karena sosok pelatih berusia 45 tahun sukses mengantarkan Timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto diharapkan bisa membagi ilmu yang bermanfaat kepada pesepak bola muda yang ada di kota Palembang. Nova Arianto bilang pembinaan yang dimulai dari tingkat grassroots sangat penting untuk dilakukan. Peningkatan kemampuan individu mulai dari passing dan dribbling menjadi salah satu hal yang harus terus ditingkatkan.
Yang pasti dengan 1 hari pasti tidak akan maksimal ya, karena waktunya kita jadi cukup, karena saya hanya punya waktu sekitar 1 jam, tapi saya tekankan kepada mereka ya masalah skill individu ya, dan fokusnya saya hanya fokus di passing dan dribbling, karena itu menjadi poin utama kunci kita selama ini yang masih kurang ya. Saya lihat di timnas 17 juga sama masalah passing, dan saya coba berikan mereka dan semoga mereka bisa. Lolos ke playoff IBL, Hang Tuah Jakarta siapkan strategi guna singkirkan tim unggulan. Minicamp dan rangkaian uji coba disiapkan sambil membenahi sistem pertahanan untuk melangkah sejauh mungkin di IBL 2025. Hang Tuah Jakarta dipastikan jadi 1 dari 8 tim yang lolos ke babak playoff IBL 2025. Hang Tuah duduk di peringkat 7 dan akan menantang tim peringkat 2 pada klasmen reguler antara Dewa United atau Pelita Jaya. Pelatih Hang Tuah, Wahyu Widayat Jati, bilang siapapun lawan yang akan dihadapi tentu merupakan tim yang solid. Di fase reguler, Hang Tuah selalu kesulitan menghadapi Dewa dan PJ. Namun bukan berarti tim ini tak punya kans. Ambisi merusak dominasi raksasa di playoff masih dijaga dengan fokus membenahi kelemahan tim. Agenda pemusatan latihan atau minicamp disiapkan, berikut dengan uji coba dengan beberapa tim untuk menguji perkembangan. Selain itu, pelatih yang karib disapa Cacing ini juga ingin membenahi skema pertahanan tim. Cacing yakin, defense yang baik akan membantu tim saat menghadapi lawan dengan produktivitas tinggi seperti Dewa dan PJ. Ya, saya memperbaiki sistem defense dulu, karena ya defense itu menjadi salah satu kunci sebuah tim bisa melaju lebih jauh lagi, terutama di playoff, karena kan do or die gitu, nggak cuma karena offense saja. Hang Tuah akan menantang tim peringkat 2 klasmen akhir di babak playoff mulai 3 Juli. Adapun calon lawan Hang Tuah, Dewa United dan PJ akan berhadapan pada laga terakhir fase reguler. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta.